Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Anakku ID mengadakan webinar dengan topik Dukung Anak Indonesia Sehat, Cerdas, dan Terlindungi. Kami mengundang para pakar dari berbagai bidang, yaitu Profesor Dr. Hardiono D. Pusponegoro, SPAK, dokter spesialis anak, konsultan neurologi, dan pendiri Anakku Group. Profesor Dr. Seto Mulyadi, SPSI, MPSI, psikolog dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Profesor Dr. Sofia Hartati, MSI, Guru Besar UNJ bidang pendidikan anak usia dini. Dan tak ketinggalan, Syahnas Haq, presenter dan pemerhati pendidikan anak. Selamat mengikuti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Ayah Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, terima kasih dan selamat datang buat Ayah Ibu yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi, saya dengan Indri, dalam acara Zoom webinar Anakku ID sore hari ini dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema yang menarik sekali, yaitu Dukung Anak Indonesia Sehat, Cerdas, dan Terlindungi. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau absen dulu kali ya, menyapa ya Ibu yang sudah bergabung di sore hari ini, yang sudah pada absen nih. Selamat sore untuk Ibu Anindita, Ibu Nur Hidayah, Prof juga udah mulai dada-dada sama semua ya Ibu yang sudah bergabung ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, selamat sore juga untuk Ibu Priska, ada Ibu atau Bapak Mukti. Yang lain kita juga masih menunggu kehadirannya, tapi jangan lupa juga ya, karena kita masih dalam suasana pandemi seperti ini, selalu ingat 5M, jangan selalu lupa dan jangan kendor, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menggunakan masker, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Nah, Ayah Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya ingetin lagi sebelum kita mulai acara kita sore hari ini. Yang pertama adalah, jangan lupa untuk mengganti nama yang tertera di Zoom-nya sesuai dengan nama lengkap, sesuai dengan KTP ya. Jadi bukan nama panggilan, bukan spasi domisilinya di mana, dan juga bukan nama lembaganya. Kemudian yang belum mengisi form data dirinya, kita akan segera bagikan ada link absen di sana. Jadi tinggal klik saja, kemudian diisi dan disubmit kembali. Dan jangan lupa untuk mengikuti webinar sampai dengan selesai, karena selain temanya menarik, kemudian narsumnya juga keren semua ya. Dan di akhir acara nanti kita akan bagikan ada 5 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan voucher GoPay masing-masing senilai Rp100.000. Oke, udah siap ya untuk kita mengikuti webinar sore hari ini? Wajahnya narasumber kita juga udah rasanya nggak asing semuanya. Saya akan absen dulu satu persatu dan memperkenalkan juga. Yang pertama ada Opa Yoni, Profesor Dr. Hardiono Pusponegoro, dokter spesialis anak, konsultan saraf anak, dan juga pendiri Anakku Group. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Indri dan Selamat sore. teman-teman saya nih, Prof. Seto, Prof. Sofi, Ibu Syahnas yang langsing sekali. Senang sekali bisa ketemu bersama-sama nih, karena hampir nggak pernah kita ketemu ya, mungkin udah 20 tahun nih. Demi para pemirsa, ibu-ibu dan bapak-bapak gitu. Iya, baik. Jadi ini ceritanya ketemuan reuni secara online ya, Prof, ya, ternyata ya. Iya. Nah, nanti habis ini kayaknya ketemuan offline ini, janjian tadi Kak Seto ya. Oke, baik, terima kasih. Prof Yoni akan standby di sini, kemudian juga berikutnya adalah Profesor Dr. Sofia Hartati. Beliau saat ini aktif mengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan ya, khususnya pendidikan anak usia dini di UNJ ya. Kemudian juga beliau ini banyak sekali menulis jurnal terkait dengan pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini. Kita sapa dulu ya. Prof Sofia, selamat sore. Masih di mute nih, Prof. Iya. Oke. Maaf. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, selamat sore Mbak Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, sehat ya? Ini bergabung dari mana nih, Prof? Dari rumah atau dari kantor? Ya. Masih di kampus. Masih di kampus. Masih di kampus ya. Terima kasih banyak
sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kita sore hari ini. Kita akan banyak discuss dan banyak juga parents yang sudah bergabung ya. Kemudian juga sudah bergabung bersama dengan kita ada Kak Seto. Selamat sore Kak Seto. Apa Ya, selamat sore kabar? Mbak Indri. Alhamdulillah baik, tetap semangat dan tetap sehat. Tetap semangat dan tetap sehat. Kita juga aktif sekali loh lihat Kak Seto di Instagramnya, di sosial medianya ya. Wah kayaknya tetap semangat gitu. Iya, baik. Dan yang terakhir juga ada seorang ibu cantik langsing ya kan. Ibu juga dari 3 orang putri, Mbak Syahnaz Haq. Selamat sore Mbak Syahnaz Haq, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Jadi dipanggilnya Opa Yoni nih sekarang. Iya. Tapi tergantung Opa permintaan sekarang. deh. Prof Iya. Haryana, Opa Yoni. Kak Seto, selamat ketemu Ya. lagi, senang sekali. Mbak Iya. Syahnaz, ya, saya dipanggilnya Kek Seto sekarang. Oh gitu. Kayak Prof Seto gitu Sofia, ya. terima kasih banyak hari ini ketemu kita. Baik, sore hari ini kita juga akan ngobrol-ngobrol juga ya bersama dengan semua narasumber kita karena Mbak Syahnaz ini juga aktif sekali untuk mengabdikan tenaga dan juga pikirannya di dunia perempuan dan juga anak-anak, juga dunia sosial sebagai duta PBB ya, ILO dan juga UNICEF, juga aktif menulis buku, kemudian mengajar di Sekolah Komunikasi dan juga aktif di organisasi Ikatan Ahli Teknik Penyihatan dan Lingkungan Indonesia. Baik, kalau begitu. Seru banget ya Ayah Ibu. Ini kalau kita lihat di kolom chat sudah banyak sekali pertanyaan, tapi nanti kita akan coba untuk filter satu persatu di sesi tanya jawab. Nah, teman-teman, Ayah Ibu sekalian, kalau menjelang Hari Kemerdekaan RI yang ke-77 ini, anakku memang sengaja mengangkat topik tentang hak anak di Indonesia dan juga bagaimana nih kita sebagai orang tua atau dewasa bisa membantu untuk memberikan dukungan dalam perlindungan hak anak tersebut. Kalau kita ingat-ingat lagi, berdasarkan konvensi hak-hak anak yang dikeluarkan oleh PBB tahun 89, ada 10 loh hak anak yang perlu kita lindungi sama-sama. Yang pertama adalah hak identitas, kemudian yang kedua adalah hak kewarganegaraan, kemudian juga ada hak perlindungan dari kekerasan, hak memperoleh makanan, kemudian yang kelima adalah hak memiliki tubuh sehat ya agar berkembang optimal, kemudian juga ada hak rekreasi, ada hak pendidikan, ada hak bermain yang spesifik khusus dituliskan dalam poin 8, kemudian juga hak berperan dalam pembangunan dan juga hak kesetaraan. Nah, yuk kita refleksi sama-sama bagaimana atau apa yang telah kita dan dapat kita perbuat ke depannya supaya bisa mendukung hak anak ini di era kemerdekaan sekarang. Yuk, saya boleh ngobrol dengan semua narasumbernya, tapi sekarang pertama-tama saya mau ke Prof. Hardiono dulu nih. Prof, boleh dong sharing gitu ya secara umum dari sudut pandang Prof sebagai dokter spesialis anak, kalau kita bisa breakdown masalah kesehatan anak apa yang saat ini jadi perhatian para praktisi medis di Indonesia. Silakan Prof. Hardiono. Sebetulnya Indri, untuk kesehatan ini kita juga sudah ada panduannya secara internasional dalam Sustainable Developmental Goal 2015 sampai 2030. Itu yang satu goalnya yang utama adalah mengakhiri kelaparan, ya, meningkatkan gizi. Kemudian goal kedua adalah kehidupan yang sehat dan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Kemudian kesetaraan gender dan air bersih. Nah, tentunya kesehatan ini ada nih. Kesehatan ini ada 13 targetnya yang baik. Tapi buat saya sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia itu problemnya nggak banyak berubah dari dulu. Ya, angka kematian bayi masih tinggi. Ya, kemudian angka stunting atau kurang gizi itu juga masih terlalu tinggi, masih jauh dari harapan. 27% anak Indonesia stunting. Bayangkan saja kalau otaknya ikut tidak bisa berpikir, jadinya bagaimana tuh? Sepertiga anak Indonesia IQ-nya akan turun gitu. Kemudian juga penyakit-penyakit infeksi masih tetap banyak di kita. TBC nggak bisa habis ya. Ditambah lagi sekarang COVID lagi makin pusing kita gitu. Ya, jadi masalah lama masih tetap ada dan timbul masalah-masalah baru nih yang sesuai sama apa yang saya geluti selama ini, yaitu penyakit-penyakit non-communicable. Mungkin salah satunya termasuk autis, ADHD,
yang merupakan main dari anakku ya. Anakku ini tadinya klinik umum pediatri, kemudian pelan-pelan bergeser ke neurologi atau saraf dan perkembangan gitu. Ya masih banyak PR kita gitu. PR kita sama-sama gitu ya Prof ya. Oke, masalah yang lama juga masih terulang kembali. Tapi kalau kita coba salurkan ke ini kok Prof, ke kemudahan akses pelayanan buat anak-anak di Indonesia, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus dan memang anakku spesialisasinya di sana ya, menjurusnya ke sana. Secara umum bagaimana Prof melihatnya? Kalau akses terhadap dokter umum, terhadap dokter anak itu udah nggak masalah saya rasa. Dokter Baik. anak sudah hampir 5.000 sekarang. Dan saya pergi ke pulau-pulau yang kecil-kecil tuh ya sambil motret, ketemu dokter anak gitu. Jadi nggak masalah. Yang masalah ya edukasi kepada masyarakatnya masih kurang. Baik. Kemudian juga ya mungkin nanti kalau sudah ke dokter terus mau apa gitu. Sebetulnya anak ini nggak sulit-sulit amat lah. Dari hamil yang benar ke dokter. Itu kita misalnya yang simple, zat besi ibunya cukup apa tidak. Kalau ibunya tidak cukup, anaknya tidak cukup, IQ turun 5 poin misalnya. Ya. Lahir juga yang betul. Dengan pertolongan bidan, sekarang di mana-mana udah ada bidan, udah nggak ada, bahkan persalinan sekarang di puskesmas semua gratis ya Ki. Ya. Setelah lahir kita tinggal namanya memantau pertumbuhan dan perkembangan. Itu kan gampang sekali ya. Pertumbuhan kita tinggal pantau menurut growth chart. Kemudian makanan yang dianjurkan itu selain ASI udah tersedia semua, mudah. Ya. Perkembangan juga nggak sulit-sulit sekali sebetulnya. Semua dokter anak itu udah terlatih untuk mengetahui ada tidaknya gangguan perkembangan. Penyakit anak sih 80% sembuh sendiri ya tanpa perlu obat. Batuk, pilek, panas, diare. Tinggal 20% yang makan pikiran. Ya, jadi sebetulnya nggak susah-susah amat asal kita bekerja dengan benar gitu. Baik, kalau begitu. Pertumbuhan dan perkembangan anak tuh mesti dikawal setiap saat ya. Jangan lupa nih ayah ibu, ya siapa yang belum mengukur tinggi badan, segala macam ya. Itu kan sudah ada grafiknya tuh masing-masing di KMS-nya. Itu juga bisa dilakukan secara rutin juga. Baik, tadi kita sudah bicara overview tentang kesehatan anak. Lalu kita bergeser ke pendidikan. Nah, boleh nih Prof. Sofia menjelaskan sedikit sama kita. Prof, kalau kita dengar kata PAUD atau pendidikan anak usia dini itu sebetulnya apa sih yang diajarkan pada anak-anak tersebut? Dan sedini apa ya usia yang masuk dalam kategori PAUD ini, Prof. Sofia? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Indri. Mohon izin terkait dengan apa yang kita diskusikan. Apa sih PAUD itu ya, dan usia berapa harusnya anak masuk dalam pendidikan PAUD? Sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan anak usia dini secara undang-undang kita sepakati ya, itu adalah mulai dari usia 0 sampai dengan 6 tahun di Indonesia. Itu pengakuan yang kita rumuskan di dalam undang-undang pendidikan kita. Sementara secara kesepakatan para ahli itu anak usia dini itu mulai dari 0 sampai dengan 8 tahun. Itu dari berbagai buku kita. Usia dini itu kapan sih dimulainya? Sebetulnya ketika saya baca-baca buku tentang History of Early Childhood Education, itu dari zaman Plato sampai ini begitu ya. Yang namanya pendidikan itu memang banyak yang berbicara mulai dari birth ya, mulai dari lahir. Hanya siapa yang bisa melakukan pendidikan itu kebanyakan ditumpukan kepada orang tua. Artinya kepada ibu begitu ya. Memang ada rata-rata yang menyatakan bahwa kalau anak di sekolah itu kapan gitu ya. Ada beragam rujukan yang mengatakan bahwa sekolah itu bisa dimulai dari masa infan. Artinya kita melihat kalau masa infan itu mungkin usia dari 1 sampai dengan 2 tahun. Artinya mulai dari 0 gitu ya. Dari mungkin bebas ASI 3-4 bulan begitu ya, dibawa ke taman penitipan anak atau daycare di negara maju begitu, itu
sudah bisa dilakukan pendidikan. Hanya mungkin pendidikan yang seperti apa dalam arti ya memang sesuai dengan kapasitasnya. Ada yang lebih orientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik gitu ya. Ada juga yang orientasi lebih pada pemenuhan misalnya sosioemosional anak dan juga kognitif. Nah, tentu ini kalau misalnya kita memulainya kapan ya sedini mungkin itu jauh lebih baik. Sebagaimana mungkin para ahli neurolog sepakat bahwa ya semakin kecil anak tentu semakin mudah untuk distimulasi begitu ya karena memang neuronnya sedang tumbuh-tumbuhnya. Barangkali itu Mbak Indri dari saya. Ya, Prof. Sofia mungkin boleh diingatkan kembali, di reminder lagi, kenapa sih kok pendidikan anak usia dini itu penting banget, dikatakan krusial sekali begitu. Silakan, Prof. Oh iya, banyak sekali manfaat yang diberikan oleh pendidikan anak usia dini. Kalau kita tahu bahwa selain tentu memanfaatkan potensi yang betul-betul kritis di periode-periode usia awal kehidupan manusia. Artinya mulai dari usia lahir sampai dengan usia 6 tahun, semua ahli tahu ya bahwa ini adalah critical life dari kehidupan manusia. Juga manfaat-manfaat ekonomi yang pernah disampaikan oleh UNICEF, UNESCO, dan World Bank segala macam itu bahwa kalau kita memberikan pendidikan anak usia dini, return back-nya itu dalam segala hal gitu, Mbak Indri. Jadi potensi sumber daya manusia kita teroptimalkan dengan sangat baik. Setelah itu kan manusia yang mohon maaf ya, artinya yang pinter akan memberikan kontribusi kepada bangsa dan negaranya serta ya masyarakatnya itu juga akan lebih baik ya. Mereka bisa bekerja dengan sangat baik, mereka juga hidup sehat, tidak merepotkan sakit-sakitan melulu tadi kata Pak Hardiono ya. Kalau anak-anak yang tidak sehat karena tidak ada perhatian dari lingkungan, dari pendidikan anak usia dini itu sendiri ya tadi anaknya sakit-sakitan. Dan juga mungkin lost learning, kesempatan yang hilang pada masa-masa kritis ini yang menyebabkan jadi SDM yang terbentuk di suatu masyarakat atau di suatu bangsa itu juga akan sangat, mohon maaf ya, kurang. Artinya kemampuan SDM-nya akan sangat terbatas. Barangkali itu. Jadi sangat penting atau jadi salah satu langkah yang krusial. Satu lagi pertanyaan untuk Prof. Sofia sebelum nanti kita geser lagi ke narasumber yang lain. Prof, kalau dari sudut pandangnya pendidik ya, apa saja sih biasanya tantangan atau hambatannya begitu dalam memperkenalkan pendidikan usia dini ke masyarakat luas di Indonesia? Karena kita bicara dari Sabang sampai Merauke ya, Prof ya. Oke. Sebetulnya kalau kita bicara dari kacamata kita sebagai pendidik, hambatan-hambatan itu tidak terlalu sulit ya, hanya saja memang masyarakat belum terlalu aware terhadap pendidikan secara keseluruhan begitu. Artinya saya tidak tahu ya apakah pendidikan yang tidak memberikan makna signifikan di banyak mata masyarakat ya sehingga udah sekolah juga tetap nganggur gitu loh. Apakah itu atau memang iya udah mohon maaf ya dididik jadi dokter jadinya lain, kerjanya lain atau seperti itu loh ya. Artinya kenapa harus sekolah begitu? Itu masih banyak ya pendapat-pendapat seperti itu. Oleh karena itu kesulitan yang utama bagaimana pendidikan anak usia ini penting ke masyarakat, persepsi-persepsi yang harus terus diperbaiki pada masyarakat secara umum bahwa pendidikan itu memutus ya bahwa pendidikan dari jenjang manapun dari PAUD, SD sampai perguruan tinggi memutus kemiskinan, memutus kebodohan ya, memutus keputusasaan manusia dan itulah mengangkat harkat martabat manusia dan bangsa itu sendiri. Jadi kesulitannya mensosialisasikan makna pendidikan yang esensial bagi manusia dan juga mungkin hal-hal teknisnya nih Mbak. Gaji guru PAUD itu rendah sehingga masyarakat tidak percaya kepada pendidikan anak usia dini. Ya masih dan juga mohon maaf juga mungkin kita harus berjuang bagaimana menghadirkan sosok guru PAUD yang hebat yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa anaknya bisa dididik oleh guru PAUD. Itu pasti guru akan percaya kepada lembaga PAUD, lembaga TK atau lembaga apapun ya kalau misalnya hadir sosok guru-guru yang hebat. Tapi mudah-mudahan kita akan terus memperbaiki ini sehingga
kita mampu meyakinkan masyarakat bahwa guru PAUD itu penting dan gurunya hebat begitu ya, sehingga masyarakat percaya bahwa PAUD itu adalah bagus untuk anak-anaknya. Lalu juga ya masih banyak sih Mbak kalau di hambatan-hambatan lainnya ya, kalau diinventarisir wah nanti panjang ya Prof. Mbak. Panjang ya. Baik. Prof Seto juga mungkin pasti sama dengan saya, panjang banget ya ininya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Tapi jadi PR kita bersama ya untuk membesarkan anak-anak ini kan, kalau kita dengar itu it takes a village ya to raise the kids, itu benar juga ya ternyata ya kalau kita perhatikan. Jadi ekosistemnya juga turut mempengaruhi bagaimana anak itu bertumbuh dan juga berkembang. Nah, tadi di poin berikutnya untuk hak-hak anak itu tadi juga ada poin perlindungan. Kita ke Kak Seto dulu ya. Kak Seto, gimana nih Kak Seto melihat situasi atau mungkin juga kondisi Indonesia saat ini ya dalam hal perlindungan hak-hak anaknya? Silakan Kak Seto. Iya, memang harus diakui secara jujur ya. Cukup lama kita melihat, dan ini fenomena gunung es kan. Kalau dilaporkan, wah tahun kemarin sekian ribu, itu sebetulnya itu yang nampak di permukaan. Nun jauh di bawah sana masih cukup banyak yang tidak teridentifikasi, tidak dilaporkan ya, mungkin karena aib, mungkin karena dilakukan oleh keluarga sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Jadi intinya adalah masih banyak paradigma keliru di dalam mendidik anak. Seolah-olah pertama anak-anak adalah komunitas kelas bawah. Wah, anak itu apa-apa boleh dikorbankan. Ya kalau perlu coba banyak kejadian-kejadian, misalnya kemudian dieksploitasi secara ekonomi, dipekerjakan. Mungkin yang sudah mampu pun, wah demi gengsi orang tua misalnya, dari kecil sudah harus pinter ini, pinter itu, lesnya juga calistung, matematika, dan sebagainya. Nah ini banyak sekali pelanggaran hak anak. Tapi itu karena paradigma keliru. Dan kadang-kadang bukan hanya kalangan menengah ke bawah, bahkan kalangan terdidik pun masih memiliki paradigma keliru itu. Ya, misalnya setelah remaja juga, kamu harus jadi ini, harus jadi dokter, insinyur, lawyer, saya mau jadi YouTuber saja, nggak boleh, dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang masih harus disadarkan kembali. Seperti tadi, ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung, perlu bersama-sama, perlu ada kepedulian ya, bahwa oke lah, itu bukan anakku, tapi juga saya bertanggung jawab juga. Bahkan kan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak, tapi diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor, itu juga bisa terkena sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara. Nah ini harus disadarkan. Atau seolah perlindungan anak urusan pemerintah, urusan polisi, kita cuek saja. Nah ini yang makin masih tingginya angka kekerasan. Seperti misalnya pandemi kemarin, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 13% anak mengalami depresi. Wow. Sampai ada yang dirawat di rumah sakit jiwa karena mungkin belajar menatap layar berjam-jam ya. Akhirnya ya ada yang pakai kacamata padahal susah sinyal, kuota habis, dan mungkin HP dipakai gantian, kadang-kadang bukan hanya kakak adik. Ayah yang work from home juga pakai, akhirnya bingung sendiri semua. Mungkin juga paradigma keliru mengenai makna pendidikan. Pendidikan seolah-olah mengisi kepala anak dengan beragam hafalan. Nah, makin diisi banyak, makin pintar. Padahal makna pendidikan kalau kita lihat di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu pendidikan itu diasumsikan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar atau proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Jadi potensi itu ya beragam. Bahwa sukses itu bukan hanya Rudi Habibie, bisa Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khairuddin, atau Rudi Hadiswarno gitu. Semua orang sukses gitu. Jadi yang penting anak bahagia menjadi dirinya. Saya kira itu yang harus disadari, bahwa salah satu hak anak adalah perlindungan tadi, Mbak Indri. Perlindungan. Kak Seto mungkin boleh diingatkan kembali ya. Jadi poin-poin kekerasan itu tidak hanya berupa fisik atau tidak hanya berupa verbal saja ya, tapi apa saja cakupannya supaya kita diingatkan kembali nih sebagai orang tua. Ya, sering yang kelihatan ya kekerasan fisik ya, misalnya dijewer, dipukul, ditempeleng dan ditendang, diinjak ya.
Mungkin juga kemudian kekerasan psikologis tadi ya, termasuk verbal, termasuk penelantaran. Mungkin tidak banyak kata-kata tapi dibentak ya dengan menutup pintu dengan kecepatan 100 km per jam. Itu kan buat anak kaget ya. Padahal itu adalah kekerasan terhadap anak supaya anak nurut misalnya. Kemudian juga tadi eksploitasi ya. Dan itu tadi seolah-olah lo maksud mama kan baik, kamu tuh kalau nanti jadi ini sukses dan sebagainya, tapi anak nggak mau. Nah itu pemaksaan itu juga kekerasan begitu. Jadi marilah kita salah satu hak setiap anak juga hak dasarnya hak didengar suaranya, hak dilibatkan dalam berbagai keputusan yang menyangkut kegiatan anak saat ini maupun masa depannya. Itu adalah bagian dari hak anak yang kadang-kadang dilupakan oleh para ayah dan bunda. Ya, tapi tadi Ya, sudah cukup. cukup terangkum ya, tadi ya Kak Seto, kita juga harus tetap memperhatikan apa yang diinginkan, kemudian juga memperhatikan hak-hak anaknya untuk tetap bahagia dan juga sejahtera tadi ya sebagai orang tuanya. Baik, kalau begitu, terima kasih banyak Kak Seto, nanti kita akan ngobrol lagi. Nah, kalau Bunda Sahnas gimana nih? Sebagai seorang ibu dan pemerhati pendidikan anak, gimana nih pendapatnya Mbak Sahnas ya mengenai perlindungan anak di Indonesia? Apakah sudah terpenuhi dengan baik atau masih ada yang perlu kita usahakan bersama-sama gitu? Kalau misalnya yang punya kompetensi untuk menjawab sudah baik apa belum adalah Prof. Seto, kakek Seto, bukan saya begitu ya. Akan tetapi saya mungkin kalau meneruskan apa yang disampaikan oleh Kak Seto tadi, ingin mengajak semua ayah ibu supaya nggak mudah jadi sakit hati. Itu yang paling penting sama anak, begitu ya. Realita keras ini perlu diterima secepatnya. Karena kadang-kadang kita selalu merasa bahwa anak nggak cocok dengan apa yang kita mau. Ya, selama ini kita tuh mengasuh anak kayak tukang kayu. Melanjutkan Kak Seto tuh tadi. Tukang kayu itu memahat kayu sesuai dengan apa yang ada di dalam otaknya dia. Bentuk hidungnya, bibirnya, bentuk badannya, itu sesuai sama si pemahat. Nggak bisa. Apa yang mesti kita lakukan adalah kita jadi tukang kebun, ya Prof. Sofia dan Opa Yoni. Ya, Prof. Nah, karena apa? Tukang kebun tuh canggih loh. Dia bisa menilai tanaman yang ada di kebunnya. Apakah ini tanaman mesti ditaruh di depan, di tengah, apa di belakang? Ya. Apakah tanaman ini mesti mendapatkan intensitas air dan matahari yang banyak atau cuma ciprat-ciprat? Karena lotus dan kaktus kalau di tangan tukang kebun yang hebat akan sama indahnya di kebun kita. Nggak semua hal ya bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Kenapa kekerasan itu terjadi? Karena kita menganggap anak ini nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak orang tua yang stres berat karena nggak bisa menerima keadaan yang tidak ideal. Menurut dia, orang tuanya. Menurut orang tuanya, semakin banyak harusnya gini, harusnya gitu di kehidupan kita, semakin orang tua mudah stres karena hidup sering tidak berjalan sebagaimana harusnya. Apalagi kalau misalnya orang tua sudah menganggap dia investasi gede-gedean ke anak. Percayalah ayah ibu, kalau kita investasi ke anak itu investasi bodong. Nggak akan balik modal. Baik. Jadi yang ketawa yang berasa nih ya. Oke. Karena jangan menganggap anak itu sebagai investasi. Salah paham dengan anak itu normal dan wajar. Ya. Kita sama pasangan yang paling harmonis menurut kita aja ada salah paham. Lalu ada ya. Sama anak begitu ya. Bukan, jadi gini, salah paham bukanlah masalah. Tapi cara kita sebagai orang tua merespon kesalahpahaman antara orang tua dengan anak, itulah yang jadi masalah. Mbak Syanas, tapi berdiskusi dengan anak itu kan susah-susah gampang ya. Dari kecil dia bertumbuh dewasa, lalu kemudian jadi remaja. Nah itu punya trik sendiri atau punya pengalaman sendiri barangkali yang bisa di-share sama kita? Kita ngomong soal kemerdekaan kan, Neng? Ya. Kemerdekaan adalah jangan jadi orang tua yang icam. Tahu nggak icam? Apa tuh icam? Ikut campur aja urusan anak, astaga. Icam ya? Icam. Mulai dari cara bermain, aku inget banget tuh Kak Seto ngajarin saya.
Prof Yoni itu juga ngajarin saya waktu anak saya masih kecil-kecil. Ya Kak Seto ya. Jangan apa-apa ikut campur. Anak ngewarnain. Jangan begitu warnanya salah. Main. Jangan begitu mainnya nanti kalah. Pertandingan. Atau jangan gitu nanti jatuh ya. Belum apa-apa udah jatuh. Iya. Baik. Kalau lagi pertandingan kalah. Terus orang tua mukanya masam. Kok kalah sih? Itu kan nyakitin ya. Itu tuh luka batin loh buat anak. Gak boleh kayak begitu. Jadi kenapa orang dewasa banyak bermasalah? Karena waktu kecil dia menyimpan luka batin yang nggak selesai. Nah itu tuh. Kalau misalnya kita memiliki luka batin dengan orang tua kita, kita itu mesti bisa memutus luka batin itu, jangan diteruskan ke anak. Itu penting sekali. Kemerdekaan adalah anak boleh menjadi apa yang mereka mau. Itu kemerdekaan. Kita menghargai keunikan anak kita. Karena di agama apapun, kita tuh diajarkan loh dengan cara masing-masingnya. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Silakan. Terima kasih banyak Mbak Shanas. Waduh, udah langsung merasa ditohok-tohok nih kayaknya ya, ayah ibu yang udah gabung di sini ya. Terima kasih banyak. Tapi kita akan buka sesi tanya jawab karena sudah banyak yang bergabung dan ingin ngobrol langsung dengan para narasumber kita. Jangan lupa untuk menuliskan format pertanyaannya adalah nama, spasi, daerah asalnya dari mana, dan kemudian pertanyaannya boleh ditujukan kepada siapa juga boleh dituliskan. Saya akan langsung ke Ibu Arnita. Ini tidak disebutkan di mana, tapi mau bertanya ke Prof Hardiono dan juga Prof Sofia. Anaknya ini ADHD. Di sekolah TK kecil saat ini sudah banyak belajar calistung. Nah, apakah cocok dengan anak saya? Saya ke siapa dulu ya? Saya mungkin ke Prof Sofia dulu ya. Silakan dibantu Prof Sofia. ADHD dan sudah TK kecil, belajarnya banyak calistung. Cocok tidak dengan anaknya? Iya, sebetulnya kan mungkin saya kebetulan tidak mendalami ADHD, tapi saya tahu itu salah satu kekhususan yang dimiliki oleh anak ya. Jangankan anak yang ADHD, anak yang normal sekalipun kalau diajarkan calistung dari umur kecil tanpa melihat bagaimana mengajarkan calistung dengan metode yang seharusnya mereka dapatkan, bermain. Begitu ya, tentu ini akan tadi kata Mbak Shanas ya, tentu ini akan merebut kemerdekaan anak. Ya, tentu bagaimana kita mengenalkan baca tulis hitung itu secara betul-betul menyenangkan kepada anak. Bukan tidak boleh, tetapi caranya yang bukan memaksa anak, tetapi istilahnya itu anak diajari tanpa terasa diajari, gitu ya. Bermain, menunjuk ya, mengundang situasi pada kondisi anak mengenal huruf, mengenal kata tanpa anak merasa itu maksa diajarin. Ini loh ibu. Nah, kan yang dia tahu ibu ya ibunya, begitu. Ibu tuh ya dia tidak tulisannya ya sosok ibunya begitu ya. Nah, mungkin kalau lagi minum susu ada tulisan apa begitu ya, susu gitu kan, itu bisa saja kan sambil main-main seperti itu. Itu yang harus dipahami oleh semua orang tua, guru apalagi ya. Tapi ini sulitnya Mbak Indri, yang namanya belajar calistung itu seolah-olah sangat formal, padahal enggak. Dengan beragam cara bisa kita. Nah, tinggal apa passion kita, kesabaran kita, dan pengetahuan kita bagaimana mengenalkan secara bertahap baca, menulis, ya berhitung atau baca listung itu ya secara perlahan-lahan pada anak. Nggak usah dipaksa-paksain gitu ya. Kalau memang situasinya mendukung, pasti anak akan bisa baca, tulis, hitung. Ini mohon maaf ya, untuk yang ADHD apalagi. Begitu ya. Baik. Disesuaikan dengan kondisi anaknya masing-masing. Ya. Pak Hardiono mungkin ada tambahan untuk kondisi khususnya ADHD-nya? Yang pertama, dia betul ADHD apa tidak? Karena banyak salah diagnosis ADHD. ADHD itu umur 5 tahun ke atas lah. Nggak bisa konsentrasi, impulsif, berbuat atau berpikir tanpa berbuat atau bicara tanpa dipikir dulu. Kemudian yang ketiga hiperaktif. Karena impulsifnya ini pasti anak ADHD ini mengganggu orang gitu. Mukul, buang barang temennya, segala macam gitu. Sebetulnya sih buat saya ADHD ini tidak terlalu menakutkan ya.
Bahkan saya menganggap bahwa diri saya ada ADHD-nya sedikit gitu, nggak apa-apa juga kan sampai sekarang ya. Diobatin aja. Kalau ADHD ini perlu obat dalam kondisi tertentu. Ya, biasanya kalau dikasih obat itu, kalau betul ADHD ya, itu dalam waktu sekejap anaknya berubah jadi anak manis, tidak mukulin orang, hiperaktifnya berkurang gitu. Jadi perlu diperiksa yang betul lah kalau sudah seperti ini gitu. Boleh sekolah biasa apa enggak? Boleh. Emangnya kenapa? ADHD ya, kita bicara Baik. ADHD. Terima kasih. Diagnosisnya yang pertama harus tepat dulu ya, Prof ya. Itu dulu berawalnya. Oke. Yang saya lihat sih banyak yang salah diagnosisnya. Baik. Dan tidak menganggap ADHD itu sangat mengerikan misalnya begitu ya. Oke, bisa dengan treatment khusus juga. Berikutnya kita akan ke Kak Seto. Kak Seto ada pertanyaan nih dari Ibu Anindita Ayu dari Natuna ya. Kak Seto, apa ya yang harus dilakukan ketika melihat anak yang dipukuli oleh orang tuanya karena si anak ini dianggap membangkang oleh orang tuanya? Apakah boleh kalau kita bisa menampung anak tersebut di rumah kita, begitu ya, saat anak tersebut ketakutan dan nggak mau kembali ke rumahnya? Nah, ini fenomenanya bisa terjadi di mana saja ya, Kak Seto, dan sering kita temui. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Ibu yang tadi dari Natuna ya. Saya kira seperti tadi saya sampaikan, salah satu pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak, artinya tetangga misalnya, diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor. Nah, melapor bisa ke ketua RT, bisa juga ke polsek atau polres terdekat, maka dia bisa terkena sanksi pidana. Artinya bahwa melindungi anak itu tanggung jawab kita semua. Justru perlu bahwa kepedulian warga itu perlu. Makanya kami akhirnya juga membentuk di beberapa kabupaten kota ada setiap RT-nya dilengkapi dengan seksi perlindungan anak. Jadi warga sendiri yang peduli begitu. Jadi bisa diingatkan, tapi kalau tidak ya lapor. Jadi kalau kemudian ibunya misalnya ya sudah saya nggak sanggup, ini anak ini dibilang bandel sekali dan sebagainya dan mau ditampung, wah itu sangat bagus sekali. Itu kan dalam upaya menolong. Dan sebetulnya saya sampai sekarang belum pernah melihat anak zaman now yang bandelnya lebih bandel dari saya waktu kecil. Jadi saya heran. Kadang-kadang anak dibawa ke saya, Kak Seto, aduh ini anak bandel sekali, coba diperiksa. Nah begitu datang hanya, Kak Seto, si Komo mana? Masuk begitu dibilang bandel, ini apa? Ini apa? Loh ini kreatif, ini penuh rasa ingin tahu, ini cerdas. Ya. Begitu dihadapi dengan senyum, kemudian juga diajak menyanyi, mendongeng, anak itu bahkan keluar pertanyaan-pertanyaan yang sangat kreatif begitu. Jadi semua anak pada dasarnya cerdas dan kreatif. Marilah ayah dan bunda menjadi sahabat anak. Yang bisa nyanyi, yang bisa dongeng, yang bisa gambar, yang bisa apa saja. Kan dulu lagunya di Taman Kanak-Kanak kan, ibu guru kami pandai bernyanyi, pandai bercerita, asik sekali. Di mana anak nggak mengidolakan ibu gurunya. Nah, kalau ayah dan ibu juga pinter nyanyi seperti Mbak Shahnaz Haq, mungkin pinter dongeng, pinter gambar, ya akhirnya anak dekat dengan ayah dan bundanya. Baik. Itu, Mbak Hendri. Jadi masuk ke dalam dunianya anak-anak gitu ya. Tapi untuk melaporkan itu berarti langkah pertamanya adalah ke lingkup RT RW terdekat ya, Kak Seto? Iya, supaya diperingatkan bahwa ini sudah ada undang-undangnya loh. Kalau tidak kami lapor polisi, ibu bisa dipidana begitu. Baik. Jadi kekerasan itu dilarang dan bahkan pidananya ditambah sepertiganya lagi kalau yang melakukan adalah orang tuanya sendiri gitu. Baik. Terima kasih atas remindernya dan mungkin akan bermanfaat untuk semua ayah ibu yang bergabung di sini ya. Saya juga akan membuka kesempatan untuk ayah ibu yang ingin bertanya secara langsung. Silakan klik tombol raise hand dan membuka videonya. Saya akan buka buka audio dulu untuk Ibu Fania Putri. Halo, selamat sore Ibu Fania. Apakah sudah bergabung dengan kita sore hari ini? Halo, Ibu Fania. Sudah mendengar suara saya kah? Atau Ibu Nok Elisah dulu deh. Selamat sore. Sore. Ya, selamat sore Ibu. Di kota mana? Di Jakarta. Jakarta Barat. Baik, kalau begitu. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab anak mengalami hambatan dalam perkembangannya? Lalu bagaimana sih
agar anak bisa bertumbuh kembang dengan baik dari usia dini. Baik, baik kalau begitu. Sekarang anaknya usia berapa nih, Ibu Nok? Baru 4 bulan. Baru 4 bulan ya. Oke, semoga anaknya tumbuh sehat ya. Sehat Ya. dan ceria selalu. Semangat. Oke, saya mau ke Prof. Sofia sepertinya ya. Apa sih penyebab kalau anak tuh jadi punya hambatan dalam perkembangannya? Boleh dong di-share sama kita. Prof. Sofia masih di mute. Boleh minta tolong? Baik, terima kasih. Prof. Dino mau menambahkan. Ini terima kasih. Menurut para ahli bahwa hambatan perkembangan itu bisa disebabkan sama seperti halnya tumbuh kembang itu dipengaruhi oleh dua faktor, natur dan nurture ya. Artinya pola pengasuhan dan juga pola bawaan, faktor bawaan. Nah, kalau hambatan-hambatan ini yang bersifat bawaan tentu harus ditanyakan kepada dokter tadi. Apakah benar begitu ya, ini dibawa sejak lahir atau karena kelainan-kelainan secara physically begitu ya, ini harus dideteksi secara kedokteran barangkali. Nah, kalau hambatannya akibat pengasuhan, misalnya sering terlantar, terabaikan ya, tidak pernah diajak main sehingga anak menjadi tidak berkembang sebagaimana mestinya, kurang kemampuan berbicaranya, kurang sosialisasinya, kurang juga peka terhadap apa-apa yang datang pada dirinya ya. Nah, ini barangkali terapinya ya harus dilakukan secara parenting juga begitu. Bagaimana orang tua bisa mengajak bermain anak, memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak, begitu ya, memberikan juga nutrisi dan makanan-makanan yang bergizi kepada anak, dan memberikan stimulasi-stimulasi yang bisa merangsang kemampuan berpikirnya, ya, diajak bicara, ya, diperlihatkan, diajak melihat hal-hal yang ada di sekitar anak. Itu lihat nak binatang, itu lihat nak ayam. Oh, kakinya itu bagaimana bunyinya, tirukan, itu pasti secara tidak sadar anak akan secara sendirinya dia akan mengikuti dan akan terangsang saraf-sarafnya untuk berkembang, memahami situasi yang dia terima, stimulasi yang dia terima. Saya pikir hambatan-hambatan itu, apalagi kalau ini masih 4 bulan. Ya. 4 bulan mah masih ASI atau Ibu ya. Ya, ajak aja ngomong gitu, cilup begitu ya. Itu terus aja ngomong. Pokoknya jadilah ibu yang cerewet ya. Carilah ibu nyanyi, kata Kak Seto tadi. Mendongeng, pokoknya ya? Dongeng, baca buku walaupun dia melotot aja gitu. Terus aja ibu tuh ya sekali-sekali ayo apa sayang. Ayo nah, sudah kan banyaklah kelakuan kita yang mungkin dilihatnya seperti orang aneh, tapi ya nggak apa-apa demi anak kita ya, memang kita harus rada aneh sedikit. Begitu. Oke, kita dulu kenalnya asah, asi, asuh ya, itu kan komplit ya Prof. Sofia ya, terus bisa dilakukan sampai dengan saat ini. Prof. Haryono mau menambahkan sesuatu tentang perkembangan anak? Ya, sebetulnya perkembangan dan pertumbuhan anak itu kan proses yang alami ya. Baik. Kan nggak ada anak besar terus jadi kecil lagi gitu, nggak ada. Ya, penyakit mestinya ada, juga Prof. kalau udah cukup pinter jadi tiba-tiba jadi bodoh gitu, kecuali dia sakit ya. Baik. Satu. Dan menurut saya sebetulnya setelah lahir ini cuma 2 yang bisa kita lakukan. Satu, gizinya yang bagus buat otak ya. Nomor 2, stimulasinya yang cukup. Baik. Nah, menurut saya juga secara alamiah sebetulnya orang tua udah mesti bisa dong main sama anak. Saya rasa nggak ada orang tua nggak bisa main sama anak ya. Secara naluriah akan muncul ya keinginan untuk main sama anaknya. Kecuali orang tuanya sakit gitu. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak. Udah dapat mau punya anak, dapat anak bagus, ya kasih makan yang bagus, ajak main yang bagus, itu aja dulu kan. Ya, fokus di 2 itu ya, dan terus pantau tumbuh kembangnya. Oke, terima kasih Prof. Berikutnya ada pertanyaan untuk Mbak Syahnas nih. Dari siapa nih ya? Dari Wina di Pacitan, Mbak Syahnas. Mbak, gimana sih menyelaraskan pengasuhan ya dengan pasangan yang nggak mau update ilmu terkait pengasuhan? Dan juga pasangannya ini lebih sering mendengarkan apa kata orang. Ya, silakan Mbak Syahnas, punya tips barangkali.
Ganti aja pasangannya cari yang baru. Oh enggak ya, nggak boleh ya, dosa ya, dosa. Jangan, tetap sama dia. Ya. Prof Yoni sama Prof Sofia nggak bener nih sih. Pesan saya adalah begini, itu kan nggak kawin paksa ya. Ini kan adalah pasangan yang kita pilih sendiri dengan kesadaran. Maka kunci keberhasilan bukan apa yang dilakukan saat kita bersemangat menjalani pernikahan kita dan membesarkan buah hati, melainkan apa yang dilakukan saat tidak bersemangat. Karena orang tua yang hebat itu, dia akan melakukan hal yang luar biasa di saat bersemangat atau tidak bersemangat. Pesan selanjutnya adalah jangan pernah ribut atau bersitegang tentang perbedaan pengasuhan di depan anak. Itu nggak benar. Kalau mau berantem, masuk ke kamar. Anak nggak boleh lihat. Karena anak itu tukang nyontek yang hebat. Maka kita mesti menjadi teladan untuk contekan yang hebat. Lihat aja, kita ngomong sembarangan, nggak lama anak itu ngikut ngomong sembarangan. Betul ya Prof Sofia ya? Sampai kita bingung, siapa yang ngajarin? Siapa lah, itu yang ngajarin gitu kan ya. Karena kemerucut, nggak sengaja kemerucut kedengeran sama anak. Nah itu penting sekali. Dan izin Mbak In, aku mau nambahin mengenai kalau ada kekerasan. Tadi Kak Seto tuh udah menjelaskan sangat bagus sekali. Tetangga apa yang mesti kita lakukan ya, karena kadang-kadang kekerasan itu dianggapnya adalah urusan domestik, jangan ikut campur, kan begitu ya. Maka yang bisa kita lakukan sebagai tetangga yang baik adalah ketok-ketok pintu seakan-akan minjem kecap. Minjem ini apa namanya garam. Aduh, Ibu punten ya, bisa garam saya kehabisan. Kan kita masuk. Lihat keadaan di situ ada apa, begitu ya. Nah dari situ baru kita tahu langkah yang terbaik untuk menghubungi pihak berwenang. Jadi untuk menjawab juga adalah sebetulnya gini loh. Saya tahu bahwa pengasuhan itu susah. Punten ya, para 3 profesor yang sungguh luar biasa. Anda memiliki, kita semuanya memiliki sekolah untuk mendapatkan titel, tapi nggak ada sekolah jadi orang tua. Nggak ada. Kita semua itu siap buat menikah, tapi belum tentu siap jadi orang tua. Kenapa kita siap menikah? Karena takut dibilang perawan tua, asma bujang lapuk. Maka kita cepat-cepat kawin. Tapi ketika kita punya anak, itulah kedodoran. Pesannya saya adalah jangan melakukan pengasuhan tuh kayak teror. Anak tuh diteror gitu ya. Stop melakukan itu. Jangan jadi orang tua yang teroris gitu loh ke anak. Baik. Bukan ganti pasangan ya? Bukan. Jangan. Oke. Emangnya banyak yang orang tua yang mukulin anak, yang abuse verbal dan lain-lain. Saya kok nggak pernah ketemu ya? Oh, nanti saya kenalin. Mas Yonas dan Kak Seto ya. Karena Prof Yoni sebetulnya nggak sengaja aja ya, nggak sengaja. Ini Kak Seto kan kembar ya. Kak Seto sama kembarannya aja tuh berbeda lah, jauh berbeda. Betul ya Kak Seto? Walaupun itu kan identik, betul kan kalau saya salah. Tapi ada perbedaannya. Verbal yang pertama dilakukan sama anak adalah membandingkan dia dengan saudaranya. Itu nyakitin banget, tahu nggak Prof Yoni? Iya betul. Itu jarang kita sadari gitu ya, masyarakat kadang-kadang ngalir aja gitu ya membandingkannya. Oke baik, kita ke live dulu ya. Ada Ibu Rahmawati yang sudah bergabung. Selamat sore Ibu. Dari kota mana Ibu Rahmawati? Jakarta. Baik, silakan. Iya, selamat sore semuanya. Saya mau tanya bagaimana cara memperbaiki Pak asuh sudah terlanjur menjadikan luka batin kepada anak itu sendiri dan mengobatinya seperti apa? Oke, memperbaiki keadaan saat ini gitu ya, karena yang terlanjur sudah menorehkan luka batin kepada anaknya. Boleh kita ke Kak Seto untuk minta pendapatnya. Kak Seto mungkin yang lain nanti bisa menambahkan ya. Terima kasih Ibu Rahmawati. Ya, baik. Terima kasih Ibu Rahmawati, pertanyaannya bagus sekali. Ya, salah satu syarat orang tua profesional, jadi bukan sekedar orang tua
statusnya, tapi juga itu profesinya, adalah berani meminta maaf. Jangan merasa gengsi minta maaf. Jadi misalnya apa? Kadang-kadang kita jadi pemadam kebakaran. Jadi sudah terlanjur apa-apa baru kita bingung bagaimana mengatasi dan sebagainya. Mulailah preventif. Adalah biasakan ada tradisi pertemuan keluarga. Mau dibilang ngobras, ngobrol bareng asik. Bisa dibilang konferensi meja bundar. Kita duduk mengelilingi meja bundar. Bisa dibilang sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah, begitu. Nah, di dalam setiap pertemuan itu, Sabtu sore atau Minggu sore, entah itu di lesehan di karpet, atau di sofa, atau di taman misalnya, nah mulailah dengan ayah bunda berani mengatakan begini. Jadi jangan hanya penuh instruksi. Nomor 1 kamu harus gini, kamu harus sini, kamu nggak boleh bandel. Jangan. Tapi mendengar suara anak. Misalnya, sayang, ayah bunda mau tahu, apa sih yang salah dari kami berdua? Boleh mama, boleh. Mau yang TK, mau yang SD, boleh bersuara. Nah, aku mau bilang ya, tapi jangan marah ya Pak Ayah ya. Enggak, ini dicatat nih. Ayah aku senang, ayah jadi pejabat di kantornya, jadi direktur, jadi kepala sekolah atau apa. Tapi tolong sayang ayah, kalau di rumah ada waktu dong buat kami. Jangan sibuk terus urusan kerjaan. Oh, jadi ayah ada perhatian. Iya, maaf ya. Enggak, mungkin sambil dipeluk, dibelek, Kak, ayah bangga. Nah sekarang bunda, apa yang keliru? Ya bunda juga jangan marah, betul ya? Enggak, ini bunda juga catat. Aku bangga, bunda selama ini sering di rumah. Tapi tolong bunda, kalau ngomel, jangan kayak radio rusak dong. Sakit nih kuping ini. Ini diomelin, pembantu diomelin, tukang kebun diomelin. Kapan sih bunda memuji mereka? Aduh maaf, terima kasih nak, anak, dan sebagainya. Jadi akhirnya anak merasa dihargai suaranya. Nah begitu ganti anak dikritik, anak juga akan terima. Misalnya yang nomor 1, tolong kalau yang muslim ya, ini kalau dibilang sholat subuh ya jangan entar. Akhirnya tahu-tahu sudah siang. Nah mungkin yang nomor 2 misalnya, jangan sebentar minta ininya habis untuk GoFood ya, untuk beli ini, tahu-tahu udah tabungan habis semua ya, es krim ya, ini bahkan ada handphone baru dan sebagainya. Jadi akhirnya ada keakraban di dalam keluarga. Jadi dengan cara demikian maka mudah-mudahan betul-betul komunikasi terjalin, kesalahpahaman terhindar, dan akhirnya intinya problem solving sehingga tidak mengarah kepada tindak emosional, kekerasan, dan sebagainya. Mungkin demikian yang bisa saya aturkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Seto. Usulan rutinitas baru dan juga komunikasi dari hati ke hati ya. Ada yang ingin menambahkan? Prof. Sofia atau Mbak Shanas atau Prof. Ardiono? Aku nambahinnya begini. Bu Rahmawati tahu kan bedanya mendengarkan dengan menyimak ya. Bahasa Inggrisnya tuh active listening. Dengerin sih anak ngomong, ngedengerin, tapi nggak nyimak. Karena kalau menyimak pasti berdampak. Seperti yang tadi Kak Seto udah kasih tuh jalannya Bu Rahmawati. Tetapi mesti disimak, bukan hanya asal didengarkan. Karena dengan kita menyimak, kita tuh menunjukkan ada perubahan yang anak mau. Sehingga anak merdeka, bisa berani untuk membicarakan isi hatinya dan isi kepalanya. Termasuk adalah ketika dia mengatakan gitu ya, kalau misalnya udah ada luka batin ya, contohnya Bu Rahmawati salah masukin sekolah anak gitu ya, itu mesti teliti tuh Bu Rahmawati bagaimana melihat bahasa tubuh anak. Mulut bisa bohong tapi bahasa tubuh tuh nggak bisa bohong. Saya kasih ya tanda-tandanya ya, tolok ukurnya. Ibu sama ayah jangan ngomongnya tolak ukur ya, KBBI-nya salah. Tolok ukur. Tolok ukurnya adalah kalau anak senang sama sekolah itu, dia jalannya di depan kita. Kita yang keteter-teter di belakang, ngikutin langkah dia yang pengen cepet-cepet. Tapi kalau kita berjalan di depan anak kita, itu sekolah jelek. Jelek maksudnya gini, bukan bangunannya ya, tapi tidak bisa membuat anak tuh berkembang. Nah itu.
Mungkin sekolah itu bagus buat anak yang lain, tapi bukan buat anak kita. Nah, itu yang mesti dilihat. Jadi baca bahasa tubuh, active listening, bukan hanya mendengarkan tapi menyimak. Anak itu mesti cerdas literasi, bukan hanya bisa baca, dia ngerti nggak sih apa yang dia baca, dia tahu nggak bagaimana menerjemahkan dalam kehidupan. Cerdas numerasi, bukan jago matematika. Dia ngerti nggak sih bagaimana menghitung langkah setiap risiko yang dia bikin itu dari kecil. Para profesor yang ada di atas saya tentu memahami yang disebut dengan IF ya. Betul kan kalau saya salah tambahkan. IF itu executive function atau fungsi eksekusi yang ada di otak supaya anak tuh nggak lelak, pelengak, lola, loading lama. Kenapa dia loading lama? Karena pertama, ini hal kecil, small thing but big impact. Hal kecil tapi dampaknya gede banget. Siapa yang suka ngabisin makanan anak di piring anak kita ketika makanannya bersisa? Kayaknya memang atas nama mubazir temennya setan, sayang kita makan. Jangan kita lakukan. Pertama, kita nggak bisa kurus. Yang kedua, di bawah alam sadarnya, dia selalu tertanam bahwa nggak apa-apa tidak menyelesaikan sesuatu karena ada orang lain yang nyelesain. Tidak usah ngirim pekerjaan rumah yang ketinggalan. Biarin aja. Biar dia dapat konsekuensi dari kelalaiannya. Dia tahu risikonya. Bahwa dia dapat konsekuensi. The next day, dia akan bangun lebih pagi atau menyiapkan semua dari malam. Sehingga nggak gedebak-gedebuk. Begitu ya. Nah, Ibu Rahmawati, itu hal yang kecil untuk membentuk karakter anak kita. Ketika kita sudah membuka luka batin, tetapi kita mempunyai komunikasi yang sangat baik, walaupun memang di dalam hidup itu kan nggak ada yang ideal ya Bu Rahmawati. Kalau definisi ideal adalah kesamarataan, hidup tuh nggak ideal. Tapi jangan pernah putus asa. Jangan jadikan alasan putus asa, tapi temukan cara untuk menikmati ketidakidealan komunikasi saat kita membuka luka batin. Ketika dia menjauh, kita nikmatin dan cari jalan untuk bisa masuk lagi ke hatinya sesudah kita minta maaf. Nah, baik. Terima kasih banyak. Jalan pembukanya sudah ditawarkan tadi sama Kak Seto, juga terus dilanjutkan dengan bagaimana cara berkomunikasinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu Rahmawati ya. Selamat sore. Berikutnya ke Prof. Sofia nih, Prof. Ada pertanyaan dari Bapak Kevin di Jakarta. Mau tanya, anak-anak sekarang tuh dimasukin sekolah sekitar 2 tahunan. Itu wajar nggak sih? Ya, boleh dibantu Prof. Sofia. Lalu kemudian, bagaimana memotivasi anak-anak dengan supaya EQ-nya tuh lebih maksimal gitu, Prof. Adakah yang bisa kita lakukan stimulasinya? Silakan. Baik, terima kasih. Kapan sih kita harus membawa anak ke sekolah ya? Sebetulnya tadi saya katakan pendidikan anak usia dini itu memang disediakan mulai dari lahir ya sampai dengan usia 8 tahun atau 6 tahun untuk di Indonesia. Tapi tepatkah? Tapi sekolah yang seperti apa? Sebetulnya pendidikan itu kan pendidikan anak itu yang utama adalah terletak pada ayah ibunya, gitu ya. Pendidik yang terbaik bagi anak-anak itu adalah ayah dan bunda. Tapi kita memahami bahwa di zaman sekarang ini kesibukan juga sudah sangat mendera kita ya, sehingga kita membutuhkan orang lain atau lembaga lain yang bisa melindungi anak-anak kita. Nah, jangankan 2 tahun sebetulnya tadi ya, usia 6 bulan atau 4 bulan pun sudah boleh dibawa ke TPA. Asal dengan jaminan bahwa betul-betul lembaga yang kita titipi anak kita itu dalam tanda kutip itu benar-benar bisa dipantau programnya, lingkungannya, tenaga pendidiknya, bahkan mungkin juga ya mohon maaf ya ownernya seperti apa bukan owner yang cuma cari duit doang, tetapi betul-betul mengabdikan kepada tadi kemanusiaan ya, membantu tumbuh kembang anak manusia, anak siapapun tadi, anak orang juga. Kalau pendidik kayak kita ya, melihat anak orang disakiti rasa anak kita sendiri, melihat anak orang nggak sekolah nangis kita. Itu adalah seorang pendidik sejati. Ya artinya betapa anak-anak itu adalah sebagai aset yang betul-betul harus kita lindungi, harus kita sayangi, anak siapapun. Kita tidak pernah melihat anak itu bodoh, anak itu anak siapa. Pokoknya mungkin saja hari ini dia anak yang terabaikan, tapi who knows? Ya, 50 tahun yang akan datang dia jadi presiden, kita nggak tahu. Gitu loh.
maka ya bangunlah kasih sayang pada diri kita sebagai orang dewasa untuk selalu menyayangi anak-anak dimanapun. Dan dengan anak siapapun, jangan sama anak orang kaya, sayangnya minta ampun. Mohon maaf Mbak Nasahnas, mungkin anak Mbak Nasahnas ya selalu dikejar orang karena anak orang ini ya, artinya. Tapi kita bisa saja melihat anak-anak yang di kolong jembatan, kita harus perhatikan, kita harus pedulikan ya, sehingga yang namanya anak dibawa ke tempat pendidikan itu ya kapan saja asal tempat pendidikannya itu kita pandang baik. Tadi kata Mbak Sanas, kalau mau ke tempat itu, ayo dong Ma, ayo dong aku. Ya kalau dia sudah bisa ngomong, kalau untuk amat dong, ayo main, selalu nunjuk-nunjuk begitu ya. Nah artinya tempat itu memang menyenangkan untuk anak-anak kita, boleh. Asal jangan tadi umur 2 tahun langsung disuruh calistung apa kayak gitu ya. Terus segala macamnya diarahkan calistung. Nah baru itu namanya penyiksaan pada anak. Tapi kalau tempat bermain, sosialisasi ya, ketemu teman-temannya yang lain, terus kita bisa memantau anytime melalui phone ya dengan para pengasuhnya atau melalui CCTV atau ya banyak hal ya yang bisa kita lakukan untuk berkomunikasi dengan mohon maaf ya dalam tanda kutip orang-orang yang membantu kita menjagai anak-anak kita. Baik. Lalu kemudian pertanyaan kedua tadi untuk meningkatkan atau mengasah EQ-nya bagaimana? Adakah yang bisa kita lakukan? Sekali lagi ya bahwa tumbuhnya EQ mungkin ini Kak Seto lebih paham ya karena itu aspek yang sangat psikologis sekali ya. Begini, kalau dalam pendidikan tentunya contoh teladan dari orang tua ya, cara berinteraksi dengan yang bersangkutan supaya tadi tidak menimbulkan luka batin ya, sehingga dia mampu mengasah dirinya untuk tumbuh rasa empati, simpati pada orang lain. Ya bisa menghargai orang lain begitu ya, tahu sopan santun secara bertahap dalam konteks usianya begitu ya. Ucapan terima kasih selalu keluar dari mulutnya ketika dia diberi sesuatu. Itu anak tuh hanya sekali lagi, anak adalah absorbent mind. Ya menyerap apapun yang dia lihat dari lingkungannya, dari kita semua. Tadi saya baca bagaimana anak-anak saya kok sering ngomong kasar karena terpengaruh lingkungan. Ya, anak dimanapun kita tempatkan pasti disitulah dia akan meniru, akan menunjukkan perilaku yang sama dengan yang lain-lainnya. Ya, karena yang dia tahu hanya itu. Maka tentu tugas orang tua lah bagaimana menjaga anak pada lingkungan yang baik serta memberi contoh, ya, memberi baik dalam perkataan. Tadi jangan sampai nyelonong omongan kita, dasar lo, gitu kan ya, tentu nggak boleh. Nanti anaknya juga dasar lo, gitu ya, kan. Pasti akan mengikuti ya. Gitu, pasti mengikuti ya. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan, Prof. Kak Seto, mengenai EQ nih, stimulasi untuk meningkatkan EQ anak? Iya, itu adalah kecerdasan emosional kan. Nah, itu pertama diyakinkan kepada setiap anak bahwa emosi itu wajar. Marah boleh nggak, Mama? Boleh. Sedih boleh, takut boleh. Tapi marahlah yang cerdas. Marah yang cerdas tidak mengutip segala koleksi kebun binatang. Malah cerdas tidak membentak dan sebagainya. Tapi sayang, kakak marah. Misalnya sampaikan kepada adiknya. Nah itu juga diteladankan oleh ayah dan bunda. Ayah boleh marah kepada anak, tapi marah ya tadi dengan sedikit sayang, ayah marah. Waktu itu kan janji kita mau belajar sama-sama kan. Nah, waktu itu janji nggak mukul adik kan, marah sedikit senyum dengan membelai kepala anak itu, anak merasa oh boleh marah, tapi marah ungkapkan bahwa perasaan dikeluarkan, tetapi tidak merusak persahabatan atau komunikasi dengan adiknya, teman-temannya dan sebagainya. Nah, kalau ingin meledap, ya ledakkanlah. Anak-anak kadang-kadang nggak boleh teriak, nggak boleh ini, boleh teriak, tapi teriak tidak memaki. Misalnya, nah pada saat misalnya entah di kamar mandi, entah di taman, kalau nyanyi jangan lili, lepaskan aja. Wah, bagus tuh. Itu pelampiasan emosi tadi yang mungkin marah, kesel, tapi akhirnya jangan bernyanyi. Anak teman-teman mendengar, wah suaranya bagus, tapi juga emosinya terlampiaskan. Entah dengan menggambar, mungkin kalau yang laki-laki mau nonjok, mungkin ada sansak loh, pukul, tapi lepas begitu.
akhirnya emosi tersalurkan dengan cara yang cerdas. Jadi dengan demikian nanti pada saat berteman, berorganisasi, boleh ungkapkan tapi dengan tidak merusak persahabatan di dalam kegiatan organisasinya. Baik, terima kasih dengan terus tetap melakukan bimbingannya orang tuanya ya. Terima kasih banyak. Prof. Hardiono, ini dari Ibu Sri Vita dari Bogor, ini bertanya, anaknya itu mempunyai cerebral palsy ya, diplegia spastik. Nah, kebetulan anak saya ini terkena CP dari usia 2 tahun sampai saat ini usia 9 tahun, belum bisa berjalan, hanya merangkak. Nah, sistem pembelajaran yang mesti diterapkan kepada anak yang CP ini seperti apa ya, Prof. Hardiono? Mungkin boleh dibantu, nanti yang lain mungkin bisa menambahkan. Silakan, Prof. Hardiono. Kalau CP spastik diplegia itu artinya bawah lebih lemah dibandingkan yang atas. Oke. Biasanya terjadi pada bayi prematur. Ya, bayi prematur itu ada perdarahan di otaknya dan itu mempengaruhi saraf ke kakinya lah. Mencegahnya gimana? Ya udah, kalau udah lihat bayi prematur tuh sedih banget. Ya, teman-teman saya, hebat nih sekarang bayi prematur 600 gram udah bisa hidup, tapi kualitasnya bagaimana gitu. Ya, jadi jangan sampai prematur lah. Bagaimana biar jangan sampai prematur ya, tanya dokternya ya, dokter obstin ya. Satu. Kemudian ini kan kalau cerebral palsy itu kelainannya udah permanen di otaknya. Tidak progresif, tidak makin berat, tapi permanen. Ya. Nah, kalau kebetulan permanennya berat, ya susah gitu. Nah, gejala yang kita lihat kan gejala sisanya cerebral palsy gitu. Bagaimana kalau tapi jangan buru-buru sedih ya. Mungkin sekitar 30-40% anak cerebral palsy bisa berjalan loh. Nah, juga mungkin separuhnya IQ-nya cukup gitu, kepintarannya cukup. Jadi belum tentu kepintarannya terganggu. Nah, mana yang ada lah kita maksimalkan. Ya. Saya lebih takut anaknya nggak pinter dibandingkan anaknya harus pakai kursi roda gitu. Oke. Baik. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan mungkin dari kondisi kalau bicara soal PAUD dan kaitannya dengan anak kebutuhan khusus tuh bagaimana, Prof. Sofia? Adakah yang mungkin bisa dilakukan, ada teori yang menjelaskan? Nah, saya duluan nih kalau soal anak kebutuhan khusus nih. Iya, silakan, Prof. Banyak orang tua berpendapat kalau anaknya berkebutuhan khusus, nggak bisa ngomong lah ya, nggak bisa berkomunikasi, verbal, non-verbal. Oh, masukin aja ke sekolah, nanti ketemu teman-temannya kan ngomong sendiri. Nah ini, mohon maaf nih Prof. Sofia, mungkin ini pendapat yang menurut saya salah. Dia yang penting terapi dulu. Kalau udah bisa berkomunikasi, syukur-syukur bisa ngomong sedikit-sedikit, terus perilakunya lumayan baik, ya silakan masuk ke PAUD atau TK atau apa gitu. Tapi jangan langsung dijeblosin tanpa diterapi dulu. Karena beda ya, stimulasi anak normal kan buat perkembangan stimulasi. Kalau anaknya ada sakit, namanya intervensi. Itu harus dengan metode tertentu gitu. Di sekolah nggak bisa. Sesuai dengan kondisinya masing-masing ya, anaknya seperti apa. Oke, kalau di pengalaman di lapangan, banyak juga menemui seperti ini, Prof. Sofia? Sebetulnya ya sepakat dengan Prof. Hardiono tadi ya, betul. Yang namanya kita sekolah PAUD kan, ya memang di PAUD itu masih banyak orang tua yang beranggapan, udah masukin aja, pokoknya anak-anak nanti juga akan berkembang dengan sendirinya. Tadi saya sepakat kalau memang ada kebutuhan khusus, anak kita yang memang didiagnosis berkebutuhan khusus, tentu harus ada shadow teacher. Ya, shadow teacher di sini bisa terapis, bisa juga nanti bergandengan dengan lembaga psikiatri mungkin ya, mohon maaf ya, artinya dokter-dokter itu juga jauh lebih punya kompetensi untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi ya. Tapi kalau misalnya secara sosial ya bisa saja sih anak-anak dimasukkan ke lembaga PAUD dengan tadi pengawasan khusus ya. Kalau waktunya terapi ya dia terapi begitu. Tapi saatnya main dia balik lagi ke situ main. Saya pernah melihat Prof, waktu saya pernah berkunjung ke salah satu sekolah di Amerika itu
saya melihat bagaimana anak itu sangat tidak berdaya, begitu ya. Jadi mohon maaf ya, ngeblek aja di kursi gitu loh, Prof. Artinya kepalanya aja tersandar di kursi terkulai, begitu, tidak daya upaya. Ya, tetapi ya dia dibawa ke rumah sakit mana oleh orang tuanya ya. Terus begitu pulang setelah terapi dia masuk lagi ke sekolah gitu. Dan ketika dia datang ke sekolah itu, subhanallah ya, saya sampai menitiskan air mata ya, Prof. Anak-anak teman-temannya itu merangkul, menciuminya. Ya, welcome Ashley gitu kan, sampai dia apa memeluk begitu. Dan anaknya itu hanya apa sih, kayak anak-anak yang gitu ya, gitu aja, hanya memberikan apa reaksi di wajah begitu bahagianya, dan itu sudah cukup bagi orang tuanya bahwa anaknya itu bahagia gitu loh. Nah, artinya PAUD memang tidak melarang anak-anak berkebutuhan khusus untuk bergabung ya, tetapi ada syaratnya tadi. Ada shadow teacher, ada lembaga yang betul-betul bekerja sama dengan kita untuk ada saat-saatnya anak itu kalau dia kebutuhan khususnya dalam bicara ya tentu ada ahli wicara begitu ya. Dan kalau dia kognitif juga demikian, fisik juga demikian. Ada jadwal-jadwalnya sangat harus sangat ketat begitu. Tapi kalau PAUD yang biasa aja begitu saja ya pastilah kasihan anak itu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Sofia. Jadi syaratnya guru PAUD-nya mesti punya pengetahuan juga ya Prof. Sofia? Enggak begitu Prof. Jadi memang anak-anak berkebutuhan khusus itu ya tadi si guru PAUD itu jangan menangani semua anak. Dia tidak saya ajari kok bagaimana menghandle anak berkebutuhan khusus kalau di program studi PG PAUD ya enggak Prof. Kita punya program studi pendidikan luar biasa. Di UNJ kebetulan ada program studi yang kalau tidak salah untuk 14 kebutuhan khusus ya, ada tunarungu, tuna apa macam-macam lah, saya juga nggak paham itu di fakultas saya ada Prof yang namanya special need program, guru-guru untuk anak berkebutuhan khusus. Spesial, kita biasanya bekerja sama. Ya mohon maaf ya, kami sering bekerja sama itu dengan RSCM. Jadi setelah diterapi di RSCM dibalikin ke kami gitu loh. Nah, itu untuk diterapi oleh anak-anak PLB. Gitu. Baik, begitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Sofia. Berikutnya kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ada Ibu Ernita di Jakarta ingin bertanya ke Mbak Syahnas. Mbak Syahnas, gimana nih menurut pendapatnya? Apakah tayangan-tayangan televisi yang selama ini dibawakan ya, yang sering kita tonton atau acara pada umumnya, apakah sudah cukup memberikan pengetahuan pada anak? Pendapat Mbak Syahnas bagaimana? Silahkan. Ya pastinya belum. Kan acara televisi kan sedikit stasiun TV yang ramah anak. Ya Kak Seto tahu tuh pasti. Karena pasti punya daftarnya. Tayangan-tayangan apa saja yang pantas ditonton dan mana yang tidak. Jadi memang kenapa mesti ke televisi sih hiburannya? Pertanyaan saya gitu. Iya kan? Jadi kalau misalnya anak didudukin di depan TV, ngasih makan sambil anak nonton televisi, ini betul-betul nih ya. Ini adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kita kepada anak gitu loh. Ada cara yang bermain lainnya. Kalau anak sampai nonton TV, pasti orang tuanya kurang mengajak bermain gitu ya. Sebetulnya yang saya mau pesan adalah kenapa kita mesti diet acara TV buat anak. Diet itu kan bukan yang kayak misalnya boleh sama sekali. Iya, kayak saya lagi diet bukan artinya saya nggak makan, tapi saya memilih menu makanan saya. Supaya apa sih gitu ya? Supaya anak-anak kita itu punya karakter. Kalau kelak dia dewasa, kalau misalnya anak kita kurang pinter, nggak usah takut. Anak kurang pinter diajarin lama-lama pinter. Kalau anak kita belum cakep, udah nggak usah risau. Latihan aja repetitif, lama-lama jago tuh anak. Tapi kalau anak nggak punya karakter, nggak ada obatnya ya, gitu loh. Dan itu dilihat dari dia kecil. Karena kita menginginkan 100 tahun Indonesia merdeka kelak, kan ini besok 77 ya, 77 tahun. Sebentar lagi nih 100 tahun Indonesia merdeka. Kita tuh merindukan bahwa anak-anak yang tahu aturan.
Anak yang tahu aturan makan yang benar gimana walaupun dibawa ke restoran mewah tapi nggak gatel-gatel waktu dia makan di warteg gitu loh. Kita tuh pengen Prof. Sofia punya anak-anak Indonesia yang bisa beli barang mewah tapi tahu mana keinginan sama mana kebutuhan. Dan dia ngerti ada temen yang lagi sulit, bantuin. Ada teman yang nggak bisa makan, tolongin. Itu yang kita inginkan. Itu anak Indonesia yang berkarakter. Mereka bolak-balik bisa naik pesawat. Jangankan antar kota, antar benua aja bisa setiap minggu. Tapi nggak kampungan atau norak naik angkot. Biasa aja, wajahnya biasa. Mereka bisa bicara formal ketika ketemu dengan orang berpendidikan seperti para profesor ini. Tapi bisa bicara santai sama teman-temannya yang bertemu jadi anak jalanan. Itu yang Prof. Sofia mau bukan? Gitu loh. Mereka tidak norak saat ketemu sama orang kaya, nggak ngejilat. Banyak orang ngejilat sama orang kaya. Tapi dia nginjek sama orang miskin. Itu kita nggak pengen. Itu karakter. Dan itu yang jadi PR buat kita menghadapi Indonesia 100 tahun nanti. Ayah dan ibu, kita, Anda dan saya merindukan anak-anak Indonesia yang bicaranya visioner loh. Dan itu kita jealous banget, ngiri banget sama anak-anak yang dididik dia bisa ngomong apa saja sama orang tuanya dan gurunya, sehingga dia kalau ngomong tuh visioner. Tapi dia bisa bercanda ngakak-ngakak gitu ketemu sama teman-temannya. Jadi ayah dan ibu, bayangkan, rindukah Anda ketemu sama atau Anda memiliki anak atau cucu Anda kelak? Dia bisa membeli barang yang bergengsi, walaupun pakai duit kita ya. Tapi dia sadar bahwa gengsinya dia bukan dari barang yang dia pakai. Gengsinya dia adalah tentang kualitas dan kapasitas dirinya. Itu anak Indonesia yang kita rindukan. Silakan sayang. Terima kasih banyak Mbak Shanas. Dan untuk menutup boleh dong Bu Indri, itu ada pertanyaan Ibu Nur Hidayah tuh tadi saya janji mau dijawab. Oh ya, silakan Prof. Enggak, ini pertanyaan pertama nih. Pertanyaan yang pertama muncul. Coba Prof, saya boleh sambil dibacakan juga Prof. Saya juga akan scroll ke atas dulu ya. Bu Nur Hidayah. Oh ini dia. Domisili di Sampit ya. Kan kalau ketika anak buka YouTube, pastinya ada iklan yang nggak pantas tuh dilihat anak seusia itu karena ads selalu ada di YouTube. Nah, Kak Seto bagaimana nih kalau anak punya IG sendiri juga ya? Walaupun dikelola ibunya, tapi dari situ ibu mendapatkan penghasilan seperti endorse dan momfluencer. Oke, baik. Fenomena digital nih Kak Seto, boleh dibantu pendapatnya bagaimana? Pertama, ya, iklan tidak pantas tadi ya di YouTube, lalu kemudian dua, punya IG sendiri, dapat penghasilan dari situ, dikelola ibunya. Silakan Kak Seto. Ya, yang paling penting adalah tadi persiapan untuk menjadi orang tua adalah juga persiapan menjadi sahabat anak. Itu 4 tahun yang lalu kami canangkan suatu gerakan nasional Gernas Sasana, gerakan nasional Saya Sahabat Anak. Nah, saya minta waktu itu Presiden Sahabat Anak, Menteri Sahabat Anak, kami ajak Bapak Presiden dan 4 menteri, ada Menteri Kesehatan, Pendidikan, Menteri Sosial, dan juga Menteri PMK, bermain bersama anak-anak. 900 anak di halaman samping Istana Merdeka. Bermain gembira dan sebagainya, supaya kemudian turun dari Presiden, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, akhirnya ayah, bunda, sahabat anak. Jadi dalam hal ini juga pendampingan di dalam entah menyaksikan televisi, membuka konten-konten dan sebagainya, termasuk membuat IG tadi. Jadi anak tidak merasa ditekan atau diawasi berlebihan, tapi dia ditemani sebagai sahabat tadi, membahas begitu. Jadi kemudian ya pada rapat keluarga yang tadi kami sediakan tempatnya, yaitu konferensi meja bundar atau sidang umum MPR tadi, ya dibahas juga, menurut kalian bagus nggak itu? Nggak bagus ya bunda ya, itu masa kayak gitu, masuk perempuan buka-buka, masuk peluk-peluk dan sebagainya misalnya. Kemudian juga misalnya pendidikan mengenai seksualitas itu juga menjadi dialog yang sangat edukatif, tapi juga penuh persahabatan dan akhirnya juga problem solving terhadap anak-anak.
Nah, kemudian kembali kepada ide tadi. Ini juga dibicarakan. Artinya kalau anak penuh dengan tekanan atau paksaan, itu adalah eksploitasi. Kamu harus begini, kamu capek, enggak, ini bagus kok ini nanti tinggi nanti, followersnya misalnya. Tapi anak terpaksa, maka itu adalah bagian dari pelanggaran hak anak. Tapi kalau anak justru keluar idenya, aku begini boleh, bunda, boleh begini-gini, dan anak bahagia, itu adalah bagian dari pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Siapa tahu nanti jadi entah Mas Deddy Corbuzier atau siapa, Atta Halilintar atau apa yang salah satu model sekarang kan itu kan gitu. Jadi yang penting penuh nuansa persahabatan, tidak ada tekanan, tapi demi pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Baik, terima kasih banyak. Kalau ini boleh nggak ya, anak itu anak kecil jadi YouTuber lah istilahnya, terus dapat penghasilan buat keluarganya, boleh nggak ya, Kak Seto? Gimana tuh, Kak Seto? Iya, jadi artinya juga ini harus seizin anak. Anak kan sudah bisa diajak berbicara kan, begitu. Dan ini juga harus murni. Tanyakan kepada Tinor. Misalnya yang di ini kan adalah bayinya, misalnya karena lucu, montok. Ya, kenapa tidak? Kalau kemudian ini justru ditabung untuk masa depan sang bayi itu. Mungkin nanti masuk sekolah sekarang, masuk TK yang bernama besar itu kan kadang-kadang uang pakannya udah 25 juta segala macam. Nah, kenapa tidak for the best interest of the child, demi kepentingan terbaik bagi anak. Artinya itu harus murni, bukan ada unsur eksploitasi, memperalat demi kepentingan pribadi dari ayah dan bunda yang misalnya malas bekerja. Wah, ini kesempatan. Nah, anak kemudian diperalat untuk bisa mendatangkan ekonomi keluarga. Itu harus dibedakan kedua hal itu. Baik. Prof. Hardiono. Terima kasih. Jadi memang hakikatnya kembali kepada si anaknya sendiri ya. Karena tadi kita sudah diingatkan sama-sama bahwa mendidik anak itu adalah tugas kita semua ya, ayah ibu. Dan menjadi orang tua adalah juga seharusnya menjadi sahabat anak. Melakukan pendampingan, tidak melakukan pemaksaan pendapat barangkali begitu. Mengadakan diskusi terbuka, membahas berbagai hal. Ini kalau kita ingat tuh sebetulnya komplit asah asi asuh ya. Fokusnya adalah pemenuhan hak anak, kemudian menjadikan mereka bahagia dan tidak ada tekanan. Kira-kira seperti itu. Kita senang banget bisa ngobrol bareng bersama dengan narasumber-narasumber hebat kita, tapi waktunya terbatas. Jadi ayah ibu mohon maaf tidak dapat menjawab semua pertanyaannya, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu bersama dengan narasumber hebat ini. Mbak Indri, mohon maaf mungkin ya tadi sedikit ya Prof, semuanya mungkin. Ya, kita betul-betul memberi kebebasan kepada anak, bukan berarti tanpa batas ya. Ada hal-hal yang menjadi prinsip hidup kita sesuai dengan norma, nilai-nilai kita dan agama, tentu itu menjadi, karena itu pendidikan. Pendidikan itu upaya sadar. Ya, upaya sadar yang terencana itu juga jangan dilupakan ya, bahwa kalau anak kita tadi seenaknya saja ya tentu kita mengarahkan pada hal-hal yang positif tanpa anak itu ditekan begitu. Tentu dengan tadi kasih sayang artinya. Itu yang harus di-highlight. Oh merdeka, oh jangan. Nanti aku mau hidup dengan pacarku. Ya jauh ini merdeka, oh jangan. Ya, gitu ya. Baik. Hakikat pendidikan juga tetap harus di-highlight ya di situ. Baik. Kita boleh foto bersama dulu ya, para narasumber kita. Ada Prof. Hardiono, Kak Seto, Prof. Sofia, Mbak Asya Nasak. Terima kasih banyak sudah bisa meluangkan waktunya sore hari ini. Kita akan hitung mundur, boleh gaya formal dulu, nanti kita lanjutkan dengan gaya casual ya. Oke, kita hitung mundur dulu ya. Prof. Sofia boleh bersiap-siap, kita hitung mundur bersama-sama. Teman-teman panitia sudah siap ya? 3, 2, 1. Boleh dengan gaya yang lebih seru. Mau gimana nih? Mau gini? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan reactions yang meriah dong untuk narasumber kita. Terima kasih banyak ya, Mbak Shanas, Kak Seto, Prof. Sofia. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kasih Prof. Hardiono, Prof. Seto, Mbak Shanas. Terima kasih banyak. Sayangku semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Ya, pasti. Dah. Selamat sore semuanya. Anakku ID adalah media bagi orang tua di bawah naungan Anakku Group yang dipelopori oleh Profesor Dr. Hardiono D. Pusponegoro. Anakku menyuguhkan berbagai informasi penting seputar kesehatan, tumbuh kembang maupun gangguan perkembangan anak dari sumber yang terpercaya. Untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi, Anakku ID menggunakan berbagai platform media sosial seperti website, Facebook,
Instagram, maupun Twitter. Melalui segmen Anakku ID Experts, ayah dan ibu juga dapat mendengarkan serta berdiskusi dengan para ahli di bidang kesehatan anak, baik melalui webinar maupun Instagram Live. Bagi ayah dan ibu yang membutuhkan keperluan bagi si kecil, silakan berbelanja di toko online Anakku ID yang dapat diakses langsung dari website Anakku ID. Anakku ID berkomitmen untuk menjadi mitra bagi orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak, serta bersama-sama mewujudkan generasi masa depan yang sehat, cerdas dalam berbagai aspek, ceria, juga mandiri. Klinik Anakku Check My Child atau CMC merupakan klinik terapi di bawah naungan Anakku Group yang dipelopori oleh Profesor Dr. Hardiono Pusponegoro. Kami memberikan pelayanan terapi bagi anak dengan berbagai gangguan perkembangan dalam ruangan yang ramah anak dengan fasilitas lengkap dan modern. Selain memiliki tenaga terapis yang berpengalaman serta berkualitas, klinik Anakku Check My Child juga didukung oleh para ahli di bidang neurologi pediatri, psikolog anak, juga dokter ahli rehab medik. Jenis terapi yang diberikan oleh klinik Anakku Check My Child adalah terapi okupasi dengan metode sensori integrasi atau SI dan metode hand skill, terapi perilaku atau behavior dengan menggunakan metode verbal behavior atau VB, terapi wicara dengan metode talk tools, fisioterapi. Klinik Anakku Check My Child tersebar di berbagai lokasi untuk memudahkan Anda dalam mendapatkan layanan terapi yang dibutuhkan bagi si kecil. Anda dapat menemukan klinik Anakku Check My Child di area Kayu Putih, Jakarta Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sumarekon Bekasi, dan Grand Depok City. Dan untuk pertanyaan terpilih mendapatkan voucher GoPay masing-masing Rp100.000 diantaranya adalah Ibu Fania Putri di Jakarta, kemudian Ibu Anindita Ayu di Natuna, kemudian juga Ibu Wina di Pacitan, Ibu Rahmawati di Jakarta, dan juga Ibu Vika Amalia di Jember. Wow, seluruh Indonesia sudah bergabung bersama dengan kita. Jangan lupa juga untuk menghubungi WA panitia ya di 0819 17 16 0002 sampai dengan jam 8 malam nanti. Silakan konfirmasi data diri ya, boleh kirimkan data diri, nama, kemudian alamat dan juga nomor telepon yang ada akun GoPay-nya. Baik, kalau begitu ayah ibu semuanya, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak, saya Indri beserta dengan seluruh panitia mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam.